Tepuk tangan. Saya teh. Saya. Aing mau. Saya orang nu teu ngarti ya. Nah, anu kasurupan. Kasurupan teh yang jadi mau minimal jadi anjing laut atau sesekali atau jadi singa gitu. Jadi simut. Nah, ini endorse. Nah, terima kasih karena disponsori oleh Ulen Haja Bu Haja Gila. Atur nuhun ulena. Rasanya bisa kasar. Di Inggris kan mah jadi kasar. Rasanya very dog. Tidak ada mang oleh. Nah, ini tadi mainin lagu siapa? Itu saya. Emang Kang Muas. Ini kenalin, buka tuh. Makara. Oh, rambutnya ada spasinya jadi malu. Menyelamatkan generasi selanjutnya. Ini musisi dari Bandung, Muas Malik Al Tampan. Penulis buku juga, buku The Ustad. Bestseller bukunya habis. Dan juga dia seorang musisi. Arranger juga ya. Arranger musik. Muas Malik Al Tampan. Nah, di sebelah saya ada Tian, pemuda sekitar pemuda di daerah Restu sini. Muhammad Bastian. Karang Taruna. Bastian. Ya, namanya Restu Muhammad Bastian. Anaknya Pak Acuy. Menjadi artis ngaranna jadi Bastian. Main bass. Bastian basis. Perhatian. Butuh perhatian. Nah, saya takon Kang Muas ini yang ngenalin Kang Meeng ke saya untuk dipublish ke media sosial, ke media pemberitaan online. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada media cetak juga yang mau meliput. Kang Muas, ceritain bagaimana bertemu Kang Meeng dan tahu Kang Meeng adalah seniman pembuat gitar. Awalnya bagaimana? Awalnya mah kan saya teh emang sekolah musik ya, jadi saya tahu cara buat gitar. Dan ada perbedaan dari cara membuat gitar yang dilakukan oleh Meeng. Pertama jelas dia zero waste yang saya lihat. Karena yang lihat sampah-sampah disatuin gitu. Terus secara teknik ada yang berbeda. Ada yang berbeda dengan cara dia buat gitar gitu. Yang berbeda dengan buat gitar secara teknik konvensional tuh juga gitu. Tapi hasilnya sama gitu. Hasilnya sama gitu. Bahkan waktunya lebih efektif dan kita lebih bisa bereksplorasi dengan karya si gitar itu gitu. Oke, eksplorasi ya. Iya, ada itu jadi menarik. Di kampung, di dalam pedalaman gitu. Ada orang yang buat kayak gini ya. Jauh di Jakarta, jauh di peradaban. Tapi sinyal PC tadi dia orangnya pakai Indosat, tidak disponsori oleh Indosat. Terus saya sinyal. Dan ajaib ternyata kan beliau sudah 20 tahun. 20 tahun ya membuat gitar ya. Untuk enak. Kalau 20 tahun berbuat gitar. Oke, keren ya. Neng. Oh, mata tuh. Bukan merek kodena apa? Neng hayu orang ningali hayam di kolam. Sudah nu aya nu kawin hayam tah. Kabita teh neng. Banyak gitu mah tuh butuh proses lila atuh. Alim jeung hayam mah deh. Mun ngobrol jeung manehna jorang wae sih ya Allah. Siga ngobrol jeung ahli kandungan ya jorang. Nah, jadi Tian itu harus show off sebagai kreator. Saya suruh dia Tian bikin lagu, bikin lirik pakai gitar Kang Meeng sambil ngangkat daerah kamu. Ulah era mana orang Singaparna terus kunaon orang Singaparna nya. Apa ngaku? Orang sok ngerti mindset orang-orang di Indonesia nya ketika dari daerah dilecehkan, dianggap rendah dan lain sebagainya. Hey, ingat presiden-presiden kita semua dari desa datangnya. So si awal saha Pak Karno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Jokowi orang lembur, orang desa. Mau mana yang disebut orang kota lahirnya di tengah Monas, itu orang kota. Tuh, bangga jadi orang daerah, jadi orang lembur. Berdaya, berkarya, berjaya. Kayak itu tagline apa doa asli. Pelayaran. Yang Muas, nah rencananya saya lihat nih Kang Muas begitu bersemangatnya ingin membawa Kang Meeng. Kedepannya seperti apa?
Kawin deh yang Ada istrinya nonton. Enggak bercanda juga. Jadi gitar itu sepengetahuan saya dari sudut pandang akademis ya, dan bisa dibenarkan dengan secara teknis oleh teknis. Itu artinya benar jeung salah. Misalnya gini, disalahkan atau dibenarkan dengan teknis. Misalnya sound hole tidak bekerja baik gitu. Itu yang pertama. Lanjut. Oh, jorang. Atau memakai ka. Lanjut pakai kan jadi lanjutkan. Artinya kan benar kan lanjutkan. Jadi kemana? Jadi secara teknis gitar itu bisa disalahkan secara teknis. Gitu yang ngomong. Jadi secara gitar itu berfungsi baik atau tidak itu secara objektif bisa disalahkan melalui teknis. Artinya gini, gitar itu salah apabila secara teknis tidak bisa digunakan, sound hole-nya tidak bekerja baik, fretnya tidak benar, itu secara teknis. Tapi secara estetik mah subjektif. Kamu suka nggak gitu sama gitar? Nah, sama gitar meeng. Karena gini, secara teknis gitar meeng mah sudah benar gitu. Secara teknis artinya sound hole-nya bekerja baik, fretnya juga bekerja baik gitu. Nah, kecuali estetik mah subjektif, lu suka nggak gitu. Nah, dalam hal ini karena ini karya seni dan secara teknis tidak ada permasalahan, mari kita ngomong estetik. Dan namun ngomong estetik, harga jadi tidak terukur gitu. Oke, saya mengerti. Sesuka apa kamu ya seharga itu kamu gitu. Artinya bisa ini. Dan hal itu artinya bisa di-create menjadi industri yang edannya luar biasa, limited gitu. Akhirnya kita mengeluarin Tilazo Pantosa Ambassador gitu. Dia yang merepresentasi karya meeng sesungguhnya gitu maksudnya. Masterpiece-nya gitu. Okay. Dan ya karena kan hidupnya para luthier pada para seniman gitar, bayangin kalau hidupnya produktif buat gitar itu cuma 20-30 tahun. Berapa gitar yang bisa dia ciptakan dalam seumur hidup itu masterpiece-nya. Dan itu yang membuat pembuat violin itu sangat Jejang Hendersa eta tetangga aing yang orang Rusia yang itu sehingga harganya tuh bertriliun-triliun miliar-miliar gitu yang tidak terhingga gitu. Atau ini mah bagaimana seseorang mencurahkan esensi intisari kehidupannya terhadap karya seni yang dia ciptakan gitu. Sehingga tidak bisa karya seni ini dianggap sepele atau dimurah-mareh karena secara teknis sudah tidak ada yang bisa disalahkan gitu. Ketidakpercayaan netizen orang-orang di Indonesia pada umumnya, jangankan karya seni ya, ketika mendengar ini siapa yang bikin made in Indonesia, produk lokal, orang lokal, tidak ada rasa percaya kalau itu juga berkualitas ya. Dan gitar di kita kan dihakimi dengan merek kan, tidak pernah dihakimi dengan anjing aing suka gitu. Terus secara teknik baik gitu. Karena masalah suara itu lebih cenderung bass atau lebih cenderung tipis atau lebih cenderung kayak Fender misalnya. Sehingga kita harus menghargai bagaimana seorang seniman itu menorehkan karyanya, berapa waktu yang dia lalui gitu. Untuk sebuah karya gitu. Jangan untuk gitar, bagaimana bisa batu ali yang dulunya harga 1 miliar sekarang bisa jadi hanya berapa ratus ribu. Bagaimana rata-rata produk di kita yang seperti itu kan asumsi. Sementara ini kan karya seni, realitas gitu. Ya mau disalahkan ya penyalahannya cuma di teknis doang. Dia bekerja nggak sebagai gitar gitu. Karena estetik unlimited gitu. Maksudnya sesuatu yang tidak ada nilainya gitu. Tidak ada harganya maksudnya sebuah nilai gitu. Kalau kemana suka ya 100 juta juga beli aja, emang transaksinya kan estetik bukan transaksi. Oke sih. Iya. Ya itu dari ketidakpercayaan diri netizennya sendiri ya. Terus bagaimana juga kan iklan, bagaimana juga pengaruh hal-hal seperti itu gitu. Ya contohnya contohnya aja industri kayak sinetron aja, dari adegan dari dialog saya sering lihat. Kita putus karena saya harus melanjutkan bisnis papa di Amerika, atau studi di Singapura, atau ke Australia. Tidak ada kebanggaan dari dialog, misalkan kita putus, kita nggak bisa lanjut lagi karena harus melanjutkan bisnis dodol papa saya di Garut misalkan. Tidak ada kebanggaan dari Garut disebut atau di sinetron Tasik sebut atunya harus melanjutkan studi di Unsil di Tasik misalkan. Ada kebanggaan gitu sama daerah sendiri teh. Itu yang membuat saya tertarik pada main. Oke, keren. Tertarik.
Nggak secara seksual. Tidak secara Pada seksual. karyanya gitu. Dia bertetap-tetapan guys yang cium kening guys. Oke. Sering hilap. Oke. Panjang lebarnya seperti itu ya. Tunggu masterpiece-nya Kang Meeng nanti dibuat yang nama gitarnya Ambassador. Dilaso Pantosa. Handmade Zero Waste. Saya Anggara Surangga, sampai ketemu lagi di acara Podol Asu Podcast on Live Anggara Surangga. Au! Alhamdulillah. Ganing itu juga anjing.